Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia buat Aries ya. Kali ini kita reading dengan tema seseorang yang segera akan mendekat ke kamu. Siapa dia? Oke, kita akan lihat di sini. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Aries, kita akan lihat di sini ya. Siapa dia? Kamu fokuskan, sebelum kita shuffle kartunya, kamu fokuskan dulu ke kartu ini. Kamu bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya. Berharap ada energi dia orang yang kamu fokuskan di sini ya. Oke, Aries, dia seseorang yang segera akan mendekat ke kamu. Siapa dia? Dia seseorang yang akan segera mendekat ke kamu. Satu lagi. Oke. Ada King of Cups, ada Nine of Swords, ada Three of Swords, ada The Chariot, Judgment, ada Nine of Pentacles. Untuk bottom of the deck-nya kamu ya, di sini. Oke. Aries, di sini ada banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, buat Aries, di sini juga bisa berbolak-balik energinya. Bisa saja yang kebaca saat ini energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan, Aries. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Elemen tanah terlihat di sini di bottom of the deck-nya kamu. Oke. Di sini ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius, masih elemen udara ya. Cancer di sini ya. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini buat Aries. Tapi nanti kita juga akan lihat ya zodiak yang sangat terkoneksi sama kamu dan hari ataupun tanggal ya, atau angka. Entah itu angka keberuntungan, entah itu hari keberuntungan kamu, entah itu ya tanggal kamu jadian, tanggal kamu ketemu. Nah, itu sesuaikan aja dengan apa yang kamu alami ya. Oke, kita lanjut di sini. Buat Aries ya, seseorang di sini terlihat menggambarkan bahwa dia akan datang ke kamu itu dengan sejuta harapan dia. Dan dia sangat bisa menghargai perasaan kamu. Dia sangat menghargai suatu hubungan di sini. Dia orang yang bisa dikatakan dia bijaksana, orang yang mapan dari segi materi ya. Dia punya karir, dia punya usaha di sini. Bisa dikatakan dia orang yang siap untuk diajak menikah, untuk diajak berkomitmen. Dia siap di sini. Karena bisa dibilang dari segi umur dia sudah mapan ya. Dari segi pengalaman mungkin dia sudah banyak makan asam garam ya, gitu. Nah, itu gambaran di sini dari bottom of the deck-nya kamu. Jadi ya, dan tidak ada waktu buat kamu ataupun dia di sini untuk bermain-main gitu loh. Nah, jadi keseriusan dia ini benar-benar ya ingin mencari seseorang. Ya bisa saja itu ada pada kamu ya. Nah, bisa saja dia datang ke kamu itu dia pengen benar-benar serius, pengen benar-benar menjalin hubungan yang benar-benar mengarah ke komitmen gitu ya. Tuh. Buat Aries. Oke.
Dan selanjutnya di sini terlihat ada seseorang yang lagi menunggu sinyal dari kamu. Ya, bisa dikatakan dia di sini sudah terkoneksi sama kamu ya, sebenarnya sudah mengenal kamu. Dan dia menunggu sinyal-sinyal itu dari kamu. Bisa dikatakan dia di sini orang yang mungkin berbeda umur dengan kamu. Dia lebih tua ataupun dia lebih muda dari kamu, tapi menggambarkan dia benar-benar orang yang bijaksana. Dia orang yang merasakan empati di sini. Ada King of Cup di sini ya. Orang yang benar-benar bisa menyeimbangkan ya. Hidup dia sudah seimbang saat ini. Hidup dia sudah mapan. Dia sudah bisa ya diajak untuk berkomitmen. Nah, ini dia. Bisa saja dia pengen serius nih cari pasangan. Aku sebenarnya pengen serius cari pasangan. Aku sudah capek juga ya dengan ketemu dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan aku, ketemu dengan orang-orang yang egoisnya kebangetan gitu ya. Nah, itu orang yang toksik. Jadi saat ini aku benar-benar ya udah, kamu apa adanya, aku juga apa adanya. Kalau bisa kita saling jujur, saling terbuka, kekurangan masing-masing ya kita sebutkan gitu ya. Itu gambaran di sini. Oke. Nah, di sini ada seseorang di mana dulunya pernah entah kamu yang menyakiti dia, entah dia yang menyakiti kamu, gitu ya. Di sini ada Nine of Swords, ya. Nah, ada seseorang yang sebenarnya punya pikiran di mana, wah, aku sebenarnya bersalah sama kamu. Aku sebenarnya itu ya ke kamu itu masih punya rasa. Tapi aku pengen ya kamu memaafkan aku dengan kesalahan-kesalahan aku dulu gitu. Bisa saja dulu dia itu membuat kamu merasa disakiti atau dia meninggalkan kamu secara tiba-tiba, dan di sini dia mencoba untuk kembali ke kamu ya. Di sini tidak selamanya dia seseorang atau mantan kamu ataupun pacar kamu. Bisa saja dia itu seorang teman ataupun kamu dulu pernah berkonflik dengan dia. Itu yang membuat dia sangat menderita. Saat ini dia merasakan bahwa ya, aku salah selama ini ke kamu. Aku melihat kamu itu orang yang baik gitu loh. Aku salah mengartikan hubungan kita gitu. Itu di sini jadi dia merasakan bahwa ya, aku sebenarnya itu mencintai kamu, tapi ya rasa kekhawatiran aku, rasa ketakutan aku itu sangat besar sekali. Kenapa? Ya, nantinya kamu mungkin tidak akan bisa menerima aku, atau kamu mungkin tidak akan bisa mencintai aku seperti aku mencintai kamu gitu. Itu ya. Di sini gambaran seseorang itu ya mungkin pernah saling menyakiti kamu dengan dia gitu ya. Sama sepertinya halnya dengan ya ini yang dulu kamu pernah, entah itu dia ya menghadirkan orang ketiga ataupun kamu di sini menghadirkan orang ketiga, sehingga hubungan kamu itu akhirnya ya terputus, dan akhirnya dia sekarang mencoba untuk kembali ke kamu. Dia mencoba datang lagi ke kamu gitu ya. Terlihat di sini ada perubahan juga di dia. Karena ya penyesalan dia, ataupun dia di sini juga sudah mendapatkan karmanya. Bisa saja ya di sini. Dan di sini ada seseorang lagi ya. Kita lihat di sini ada The Chariot ya. The Chariot di sini menggambarkan bahwa seseorang yang bisa menyeimbangkan semuanya. Hidup dia sekarang sudah seimbang, hidup dia sekarang sudah mapan, hidup dia sekarang sudah bisa dikendalikan oleh pikiran dia, oleh perasaan dia. Yang mungkin dulu dia itu orang yang egois ataupun orang yang emosinya suka turun naik gitu ya. Jadi di saat ini dia sudah stabil. Dia saat ini sudah mencoba untuk ya, aku harus hidup ke depan. Aku harus bisa menemukan seseorang yang bisa membahagiakan aku. Nah, inilah orang itu akan datang ke kamu dengan membawa sejuta impian, membawa harapan-harapan bahwa dia akan bisa membahagiakan kamu dan juga kamu bisa membahagiakan dia. Gitu ya. Ini ada gambaran dari seseorang itu ya, sudah siap nih. Aku sudah siap untuk bisa menikah dengan kamu. Aku siap lahir batin gitu loh. Itu gambaran dia di sini. Ya. Buat Aries di sini. Nah, bisa saja seseorang yang datang ini ya
tidak selamanya orang baru ataupun dia di sini orang lama gitu ya. Bisa saja itu temannya kamu, teman kerja atau teman lamanya kamu, ataupun dulu pernah kamu kenal, entah itu di suatu momen gitu ya. Nah itu akhirnya dia mencoba lagi nih, oh kenapa ya aku merasa melihat dia itu ada yang berbeda gitu loh. Jadi dia di sini tiba-tiba aja punya rasa keinginan untuk mendekati ke kamu karena dilihat bahwa kamu itu sudah pantas nih buat untuk dicintai oleh dia, atau mungkin untuk menjadi pasangan hidupnya dia gitu ya, seperti itu. Aries ya. Dan di sini ada seseorang di mana ada judgment, ada perubahan. Bisa saja di sini orang di masa lalu kamu yang dulu pernah meninggalkan kamu, ataupun di sini ada seseorang yang dulu berbuat menyakiti kamu dan dia mencoba membuat semua perubahan dalam diri dia. Dia ingin lagi datang ke kamu, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Bisa saja dia pengen minta maaf ke kamu atas semua kesalahan dia. Dia akan, jika kamu memberikan kesempatan kepada dia, dia akan bisa menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Itu gambaran dia di sini ya. Keinginan dia sangat kuat sekali bahwa aku harus bisa berubah karena aku sadar gitu loh, aku pantas buat kamu gitu ya. Nah itu orang yang kepedean ya. Buat Aries ya, semoga aja benar-benar dia sudah berubah gitu ya. Nah itu seseorang yang akan datang ke kamu. Sepertinya Aries di sini banyak terkoneksi dengan orang yang masa lalu atau orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Terlihat jelas di sini hubungan kamu dengan dia itu ya penuh dengan pemikiran, ataupun saat ini dia lagi mikir kamu itu akankah bisa menerima dia gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Jadi ada hati yang bisa dikatakan tidak pede lah ya dia ke kamu. Entah itu dari segi perbedaan tadi, ataupun di sini ada sesuatu hal yang membuat dia merasa tidak yakin akan cintanya dia. Tapi ya mudah-mudahan di sini dia bisa memperjuangkan itu ya buat Aries. Oke, kita akan lihat di sini cerita kamu selanjutnya. Hidup kamu, cerita cinta kamu ke depannya seperti apa ya, ataupun sudah terjadi saat ini buat Aries ya. Buat Aries yang ingin personal reading atau coaching, bisa lihat kotak person yang ada di kolom deskripsi ya. Bagi Aries yang ketinggalan reading sebelumnya, cek dan recheck juga di kolom deskripsi, sesuaikan dengan case-nya kamu saat ini ya. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa kehidupan kamu selanjutnya. Seseorang yang seperti apa yang kamu inginkan di sini, Aries. Oke. Kita akan lihat di sini Aries. Oke. Ini kata pertama. Ada deception di sini. Ada free yourself. Ada true love. Ada give your relationship a chance. Ada finance and career di sini. Oke. Kita akan lihat di sini energi kamu ya buat Aries. Nah, di sini kamu terlihat tidak pengen terkoneksi ya dengan seseorang yang mungkin ya akan membohongi kamu. Ya kamu mungkin selama ini ketemu dengan orang yang benar-benar membosankan, atau mungkin orang yang penuh misterius gitu ya, orang yang tidak terbuka di sini. Jadi ya udah aku capek dengan orang seperti itu. Aku pengen seseorang yang benar-benar terbuka saat ini. Jadi bisa saja sebagian dari mereka yang datang ke kamu itu ya akan bisa terbuka ke kamu, akan bisa lebih melihat bahwa ya ini aku loh gitu. Aku punya kekurangan ini itu gitu. Jadi itu seseorang yang akan datang kepada kamu itu kamu inginkan itu orang yang terbuka, jangan seperti orang di masa lalu kamu. Nah itu di sini gambaran dimana kamu itu hidup ke depan itu
tidak pengen dibohongi lagi, dan aku juga tidak ingin membohongi siapapun. Inilah aku apa adanya. Ini kekurangan aku. Kalau memang benar-benar kamu menyukai aku, terimalah kekurangan aku. Kalau tidak, ya kita jangan ditutup-tutupi lagi apapun itu, gitu ya. Nah, itu gambaran di sini, di mana kamu menginginkan situasi kondisi seperti itu, yang tidak ada saling menutupi, gitu ya. Nah, entah itu menutupi kekurangan masing-masing, nanti setelah kebuka nih, wah ternyata itu kekurangan dia, aku nggak suka, gitu loh. Nah, bisa saja seperti itu ya. Jadi di sini, di awal hubungan kamu, sebaiknya kamu dengan dia coba berbicara, katakan sejujurnya, aku orangnya seperti ini, aku orangnya seperti ini. Jadi ya kita kan bisa waspada ya, bisa mengantisipasi, atau bisa kita cari solusinya untuk kedepannya seperti apa gitu. Nah itu gunanya kita menjalin hubungan. Di awal itu kita coba bicarakan dari hati ke hati gitu ya. Nah itu, oke. Ada free yourself ya di sini. Jadi dimana kamu saat ini ya, aku pengen bahagiakan diri aku. Aku berharap ada seseorang yang akan bisa membantu aku dari ya sakit hati aku, dari keterpurukan aku, gitu ya. Di sini kondisinya kamu itu ya kayak terkekang gitu, kayak dimana kamu seperti dalam sekar emas. Jadi kamu punya kehidupan sebenarnya diatur oleh orang lain gitu. Jadi kamu pengen di sini dulunya ya. Jadi saat ini kamu tidak pengen lagi tuh dengan orang seperti itu. Jadi kamu pengen di sini dibantu oleh seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu itu nyaman, membuat kamu itu merasa dihargai gitu ya. Nah, itu di sini terlihat jelas sekali ya bahwa kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi kamu berharap juga orang yang nanti terkoneksi sama kamu itu orang yang benar-benar sayang ke kamu gitu loh. Jangan hanya dia mementingkan diri dia sendiri gitu. Jangan dengan mempertahankan egonya gitu ya. Nah, itu gambaran di sini buat Aries. Dan di sini ada terlihat sekali cinta sejati ya, true love di sini. This is the romance of a lifetime ya. Nah, itu menggambarkan bahwa akhirnya kamu ketemu dengan cinta sejati kamu. Mungkin itulah buah dari kesabaran kamu. Ya mungkin kamu sering disakiti, kamu sering dikhianati, ataupun kamu sering ya dibuat repot gitu ya, susah gitu ya. Jadi ya saat ini kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang benar-benar kamu rasakan saat ini ya. Bisa saja dalam waktu dekat, nanti kita akan lihat ya tanggal, hari, waktu ya, keberuntungan kamu itu. Jadi di sini cinta sejati kamu yang benar-benar kamu dapatkan ini, benar-benar kamu inginkan ini ya, semoga bisa terwujud, bisa langgeng sampai kapanpun gitu ya. Nah, itu gambaran di sini. Jadi seseorang yang akan datang kepada kamu itu bisa saja ya cinta sejatinya kamu. Dan cinta sejatinya kamu ini tidak harus orang baru ya, orang lama bisa saja dia akhirnya ya mungkin ada perubahan, ataupun mungkin teman lamanya kamu yang dulunya saling suka atau apa gitu ya, bisa saja. Oke. Cinta sejati, true love ya. Cinta yang sebenarnya ya. Tuh. Lanjut ada give your relationship a chance ya. Work on your partnership di sini. Terlihat kamu bisa memberikan sebuah perubahan dalam hubungan kamu. Mungkin ya ke diri kamu ya. Terlihat jelas sekali di sini bahwa ya kamu menginginkan suatu hubungan yang benar-benar bisa memberikan bahwa kita itu saling membutuhkan gitu. Kita saling punya rasa. Jadi ya itu yang harus kamu ya cinta berbalas ya. Itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi kamu tidak ingin cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kamu bisa memberikan, ya aku memberikan kamu cinta, kamu juga memberikan aku cinta gitu. Itu gambaran di sini. Oke. Buat Aries di sini. Nah, di sini juga ada finance and career ya. Finance and career di situ ya. Menggambarkan di sini kamu orang yang benar-benar tekun, benar-benar membuat ya hidup aku itu harus bermanfaat.
baik untuk diri aku, untuk keluarga aku gitu loh. Jadi waktu itu sangat berharga bagi aku. Kamu di sini memang sepertinya pekerja keras. Kamu lebih memilih karir gitu ya. Kamu lebih memikirkan finansialnya kamu. Jadi kadang-kala kamu ya merasa kesepian atau apa. Tapi di sini kamu akan bisa membuat hidup kamu lebih bahagia lagi ya. Mungkin orang akan melihat kamu itu orang yang mapan, orang yang mandiri, orang yang bijak ataupun orang yang supel gitu ya, energik. Nah itu sebenarnya banyak orang yang menyukai kamu, tapi kamu lebih memilih untuk ya udah aku fokus ke pekerjaan karena aku merasa ya orang tidak akan ada tulus kepada aku gitu ya, karena pengalaman kamu, karena dilihat kamu di sini orang yang mapan, orang yang punya karir, orang yang punya finansial yang cukup. Jadi ya kamu beranggapan orang yang datang kepada kamu itu orang yang hanya mengharapkan uangnya kamu gitu. Itu ya di sini gambarannya. Nah, jadi itulah pemikiran kamu. Akhirnya kamu mencoba ya udah saat ini aku mencoba untuk membuka hati, membuka diri aku. Aku mencoba untuk berpikir positif aja. Ya mudah-mudahan orang yang datang kepada aku itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak ada suatu alasan ya gitu. Aku berharap seseorang yang datang itu orang yang benar-benar tulus kepada aku. Nah, bisa saja seseorang itu dikatakan ada perubahan ya. Dulu mungkin dia punya suatu keinginan memanfaatkan kamu, dan sejak ya waktu berjalan dia ada perubahan bahwa melihat kamu itu ya orang yang pantas dicintai gitu loh. Itu ya di sini. Oke. Nah, di sini ada love yourself please. Cinta pertama yang kamu rasakan di sini dalam hati kamu ya buat Aries. Jadi bisa dikatakan ya seseorang itu bisa saja cinta pertama yang kamu datang lagi gitu ya, atau dengan kondisi kamu sudah punya pasangan masing-masing gitu, tapi ya dia pengen nih kangen sama kamu atau rindu sama kamu, dia pengen terkoneksi lagi sama kamu, atau di sini kondisinya dia sudah pisah sama pasangannya gitu ya. Jadi dia merasakan bahwa kamu itu sebenarnya cinta pertama aku gitu loh. Dan aku merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan kamu dibandingkan dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi dia pengen datang nih ke kamu, pengen datang membuat suatu hubungan lagi dengan kamu. Tapi ya semua itu ya masih harapan dia sih gitu ya. Semoga aja ke depan itu akan bisa kamu jalankan dengan benar-benar dengan orang yang pantas, orang yang cocok buat kamu ya. Nah, itu gambaran dari sini, dari cerita hidup kamu ya buat Aries. Nah, kita akan lihat di sini hari keberuntungan kamu. Hari keberuntungan kamu bisa saja hari lahirnya kamu, hari jadiannya kamu ya. Di sini kita akan lihat lagi di sini. Kita akan ambil 3 kartu. Kita akan lihat di sini. Oh, ini zodiak ya, maaf. Kan ada kemalaman. Zodiak ya, kita ulang ya. Maaf. Kita akan lihat di sini zodiaknya yang dominan dengan kamu. Zodiak apa yang cocok dengan kamu? Ya mudah-mudahan ya. Kita ambil 3 di sini. Ada Leo di sini. Release the power of your heart. Jadi di sini kamu diharapkan memang Aries dengan Leo mempunyai sesuatu yang kuat tentang hati kamu masing-masing gitu ya. Bisa dikatakan kamu membina itu atau ketemunya itu ya 5 minggu atau 5 bulan kemudian, atau mungkin 5 bulan sebelumnya gitu ya. Atau di sini bisa dikatakan waktu, entah itu waktu jedahnya kamu atau waktu pertemuan kamu, waktu kamu berhubungan atau waktu kamu menjalin hubungan ya, bisa saja ya. Kita akan lihat lagi di sini ada Pisces, Aries dengan Pisces terkoreksi ya. Find your center di sini. Oke. Nah, kita akan ambil lagi 1 kartu di sini. Ada Aquarius. Give a fresh impetus ya. Di sini memang terlihat hubungan yang sangat fresh sekali ya. Hubungan yang menyegarkan, yang membuat kamu itu ya bahagia selalu gitu ya. Itu gambaran di sini buat Aries. Kita akan lihat di sini
angka keberuntungan kamu ya. Angka di sini ada kartu angka. Kita akan lihat, ambil 3 angka, 3 kartu ya. Bisa saja itu angka keberuntungan, angka lahir, angka ketemunya kamu, angka jadiannya kamu, ya kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, kita akan ambil. Angka 2, it is progressing well now. Ya. Semua itu prosesnya ya akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, itu bisa saja proses pertemuan kamu dengan dia, proses di mana ya kamu jadian dengan dia gitu ya, itu. Di sini. Bisa saja itu jedanya 2 hari atau 2 minggu, atau ketemunya itu 2 hari atau 2 minggu gitu ya. Nah, itu kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kita ambil satu lagi. Wow, angka 1. It is almost going to pass. Ada di mana bahwa ya ini angka 1 menggambarkan bahwa ya bagi kamu yang tidak ingin terkoneksi dengan orang masa lalu, ya udah kamu stop gitu ya. Jangan kamu pikirkan gitu ya. Seperti itu, gampang aja, simple aja. Wah, ini angka yang bagus. Ada 11. Listen to friend ya. Bagi kamu yang mungkin masih jomblo atau apa, ya cobalah selalu bergaul. Coba kamu jalin tali silaturahmi kamu. Ya, mana tahu dengan seperti itu jalannya kamu untuk mendapatkan jodoh ya. Bisa saja. Di sini ada hari. Kita akan lihat di sini hari keberuntungan kamu, atau hari jadiannya kamu, atau hari ya hari-hari lah ya. Ada Wednesday, make up a balance, be realistic. Kamu mulai bisa menyeimbangkan semuanya. Itu bisa saja hari baiknya kamu ya, hari keberuntungan kamu, atau hari ketemunya kamu. Ada Tuesday di sini, take a stand, follow your energy. Sama ya. Jadi kamu berharap untuk bisa membangkitkan energi kamu, menyemangati diri kamu lagi gitu ya, seperti itu. Di sini ada Sunday, go inward, develop a vision. Sunday, segala sesuatu harus kamu mulai di awal. Nah, itu kamu akan bisa melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kamu di sini. Bisa saja ini hari baiknya kamu ya. Apapun yang kamu lakukan ya dimulai dari hari ini gitu. Oke. Buat Aries, ini readingan kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kamu bisa terhibur ya. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.